Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulfa Nuha, NIM T 2018-5018. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu problematika mujtahid dan peranannya dalam pengambilan hukum. Langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu apa sih ijtihad itu dan apa sih mujtahid itu? Jadi ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata aljuh atau aljuh yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa aljuh berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wazan iftial menunjukkan arti mubalaghah atau melebihkan dari kata dasarnya. Dalam hal ini, ijtihad lebih berarti mubalaghah, yaitu mengerahkan kemampuan, daripada arti kata jahada atau mampu. Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa yaitu mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan atau masyaqqah. Kemudian Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Zarkashi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fikih, menerangkan bahwa arti ijtihad ini sangat luas. Yang pertama, pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang dikehendaki oleh nas dhanni dalalahnya. Yang kedua, pencerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang amali dengan menetapkan kaidah syariah kulliyah. Yang ketiga, pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang amali tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh sesuatu nas dengan menggunakan sarana yang direstui oleh syara' untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah juga yang disebut dengan ijtihad bi ra'yi. Sumber hukumnya dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian juga ada sabda Nabi SAW, kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, sumber hukum penganugerahan akal kepada manusia. Tuhan menjadikan syariat Islam sebagai syariat terakhir yang bisa berlaku bagi umat di berbagai tempat dan zaman. Al-Quran dan Sunnah bersifat mujmal. Al-Quran dan Sunnah bersifat mujmal. Kemudian kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti bahkan sangat kompleks. Jadi seiring perkembangan zaman, permasalahan itu juga semakin banyak dan ini perlu ada ijtihad ulama dalam mentahqiqan hukum, tidak boleh atau boleh. Terdapat metodologi ijtihad yang harus dipenuhi oleh para mujtahid. Mujtahid ini adalah orang yang melakukan ijtihad atau mengeluarkan ijtihad untuk menghasilkan atau menetapkan hukum yang digali dari sumber hukum Allah. Jadi acuannya tetap kepada sumber-sumber hukum Allah. Ali Hasabalah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama usul dalam melakukan istinbat atau pengambilan hukum. Yang pertama, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah ialah
karena kajian akan menyangkut nas atau teks syariah. Kemudian yang kedua, pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah. Maqasid syariah biasanya disebut seperti itu. Pendekatan melalui maqasid syariah adalah karena kajian akan menyangkut kehendak syar'i yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian maqasid syariah. Di sini ada beberapa kualifikasi mujtahid. Jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang mujtahid, karena ijtihad itu bukan persoalan yang mudah, tapi bukan juga ijtihad ini tertutup. Sebab tidak ada yang memiliki otoritas untuk melarang seseorang untuk berijtihad. Bahkan problem keumatan yang dewasa ini terus berkembang dan semakin kompleks. Namun, seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad haruslah memenuhi beberapa syarat, yang dalam hal ini ulama juga berbeda dalam berpendapat dalam menentukan jumlah persyaratan. Secara garis besar, yang pertama, mengetahui dengan baik bahasa Arab dari berbagai segi sehingga menguasai susunan-susunan kata, uslub dan rasa bahasanya. Kemudian yang kedua, mengetahui dengan baik isi Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah amali. Yang ketiga, mengetahui dengan baik sunnah yang berhubungan dengan hukum.